Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah, dan semoga dengan rasa syukur kita itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersyukur, dan dengan kesyukuran itu Allah tambah nikmatnya kepada kita. Dan jangan sampai kita kufur yang menyebabkan azab Allah yang pedih itu akan menimpa kita. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Kemudian kaum muslimin, saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, dan tiada syarikat baginya. Dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berharap dengan memperbanyak solawat itu kita mampu mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak dan bertemu bersama beliau di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara pemirsa, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana suatu ketika dalam sebuah riwayat bahwa di akhirat kelak ada seorang ahli ibadah, seorang abid, ketika ditanyakan kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada beliau bahwa, wahai hambaku, masuklah engkau ke surgaku karena rahmatku. Lantas seorang ahli ibadah ini karena merasa ibadahnya begitu banyak di masa hidupnya, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, bukankah aku masuk surga karena banyaknya ibadahku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada seorang ahli ibadah ini, wahai hambaku, masuklah kau ke surga karena rahmatku. Kemudian ahli ibadah ini masih juga menyangkal, wahai Allah Subhanahu wa taala, apakah aku masuk surga ini bukan karena banyaknya ibadahku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala lagi menyampaikan kepadanya, wahai hambaku, masuklah engkau ke surga karena rahmatku. Lantas seorang hamba ahli ibadah ini masih juga menyangkal dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, bukankah aku masuk surga karena banyaknya ibadahku? Lantas dipanggillah salah satu daripada malaikat untuk mengambil sebuah bola matanya, dan kemudian ditimbanglah satu buah bola matanya ini dengan banyaknya amal yang dianggar-anggarkannya itu. Diambillah sebuah bola matanya ini untuk ditimbang kepada banyaknya ibadah yang dibangga-banggakannya itu. Lantas kaum muslimin, saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ditimbang sebuah bola matanya itu dengan banyaknya amal ibadahnya, Masya Allah, takjub dia melihat bahwa masih berat lagi sebuah bola mata yang ditimbang tadi, yang diambil dari seorang abid tadi, dibandingkan dengan banyaknya ibadah yang dibangga-banggakannya itu, ternyata masih lebih berat timbangan daripada sebuah bola mata seorang abid tadi. Di sini dia terus merasa bersyukur, tunduk dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga bahwa dia merasa bahwa memang benar, karena rahmat Allah lah kita masuk surga, bukan karena banyaknya amal ibadah yang kita bangga-banggakan. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Kaum muslimin, saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Memang benar bahwa tugas kita sebagai makhluk Allah yang apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun." Bahwa kita diciptakan sebagai manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu betul memang kita harus memperbanyak ibadah, tapi bukanlah karena banyaknya ibadah kita sehingga kita merasa akan masuk surga. Kaum muslimin, saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, ada ibadah yang mungkin secara fisik berat seperti sholat, zakat, haji, bahkan ibadah-ibadah lainnya yang terasa berat ketika iman kita ketika lemah. Di sini Allah memberikan rahmatnya dengan memberikan melalui lisan Rasulullah SAW tentang ibadah yang ringan tapi timbangannya sangat berat. Contohnya sebuah zikir ataupun dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya bahwa Rasulullah SAW bersabda dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan. Apakah itu? Yaitu dan disukai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini sebuah zikir, sebuah kalimat thayyibah, sebuah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ringan memang di lisan namun berat di timbangan. Dan ini sangat mudah sekali sembari kita berbaring, sembari kita duduk santai, sembari kita berjalan, ini mudah saja kita lapaskan. Dan ini memang amalan yang ringan dan sangat mungkin saja terlupakan oleh kita atau oleh siapa saja yang mungkin tidak merasa kecil perbuatan amalan ini. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ringan dan berat di timbangan yaitu membaca basmalah. Setiap amalan perbuatan kita ucapkanlah memulai perbuatan ataupun memulai pekerjaan, kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lalui. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan baca Asmaul Husna, tanpa dibaca basmalah, maka dia akan tertolak. Maka dia akan terputus keberkahannya. Untuk itu marilah kita setiap kegiatan ataupun setiap memulai pekerjaan dari pagi hingga sore bahkan sampai malam, apapun pekerjaan yang baik itu kita ucapkanlah basmalah. Sehingga dengan pembacaan basmalah itu Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima kebaikan-kebaikan dan keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa yang ketiga mengajak dan mendoakan orang lain dalam kebaikan. Ini juga merupakan perbuatan yang sangat ringan dan berat timbangannya, yaitu mendoakan kebaikan, mendoakan kaum muslimin yang telah tertimpa musibah, mendoakan saudara-saudara kita yang telah berhutang, yang sakit, atau mungkin dalam kesulitan dan lain sebagainya. Ini merupakan perbuatan yang sangat ringan. Perbuatan sangat ringan dalam arti hanya mengandalkan doa. Hanya mengandalkan doa, mengangkat tangan, mengadakan tangan dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doa-doa kita kepada kaum muslimin akan diijabah. Untuk itu mari kita sama berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT di samping ibadah-ibadah lain. Tentunya ada juga amalan-amalan ringan seperti ini. Untuk itu saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan, ada juga kesilapan di sana-sini. Untuk itu kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.